Assalamualaikum. Adik-adik yang dirahmati Allah, kali ini Paman akan membacakan kelanjutan cerita serial Menanti Masa Balik bagian kelima yang berjudul Arti Aurat. Cerita ini diambil dari buku Menanti Masa Balik, mengenalkan apa itu balik, siapa mahram dan yang bukan mahram. Disajikan dalam cerita sehari-hari. Buah karya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Muammar Abdullah At-Tamimi. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya ya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Arti aurat. Sebentar Kak, aurat itu apa sih? Tadi pagi, ayah juga menyebut itu waktu mengantar Aisyah ke sekolah. Tanya Aisyah penasaran. Aurat itu bagian tubuh kita yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Kita menutupinya dengan pakaian, jawab Kak Faizah. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda, Aisyah, tambah Kak Faizah. Bedanya apa, Kak? Tanya Aisyah. Beda batasnya, Aisyah, jawab Kak Faizah. Aurat bagi perempuan itu seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Jadi, seorang perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, tambah Kak Faizah. Kak, lihat deh gambar di majalah ini. Apakah ini yang disebut busana muslimah? Tanya Aisyah. Ini bukan busana muslimah, Aisyah, jawab Kak Faizah. Loh, kok bukan? Tapi kan modelnya memakai jilbab juga. Seluruh badannya juga tertutup, kecuali wajah dan telapak tangannya, protes Aisyah. Coba Aisyah lihat, model itu mengenakan jilbab mini dan baju yang sangat ketat. Ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, para perempuan yang berpakaian tapi telanjang, jelas Kak Faizah. Berpakaian tapi telanjang? Tanya Aisyah. Iya, model perempuan itu memakai pakaian yang tipis dan ketat, sehingga bentuk tubuh dan kulitnya kelihatan. Nah, ini dilarang dalam agama Islam, jawab Kak Faizah. Oh, begitu. Lalu, seperti apa sih busana muslimah yang sesuai ajaran Islam, Kak? Tanya Aisyah. Syarat utamanya ada 3. Pertama, busana muslimah harus menutup seluruh badan, kecuali telapak tangan dan wajah. Kedua, busana muslimah tidak boleh ketat agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Ketiga, busana muslimah tidak boleh menyerupai atau sama seperti pakaian laki-laki, kata Kak Faizah. Iya Kak, Aisyah melihat banyak perempuan yang bergaya seperti laki-laki, mulai dari cara berpakaian sampai potongan rambutnya, kata Aisyah. Kakak pernah mendengar dari Pak Ustadz, perempuan seperti itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Kak Faizah. Ngeri ya Kak, mulai sekarang Aisyah mau menutup aurat dengan benar seperti Kak Faizah, hehehehe, ucap Aisyah sambil tersenyum. Tiba-tiba ibu memanggil, Faizah, Aisyah, ayo bantu ibu menyiapkan makan siang. Sebentar lagi ayahmu pulang. Faizah dan Aisyah pergi ke dapur. Mereka membantu ibu menyiapkan makan siang. Sementara itu, Ahmad membantu merapikan meja makan. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya kelanjutan dari cerita serial Menanti Masa Balik bagian selanjutnya di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.